Assalamualaikum Pak Liska, gimana kabarnya sekarang Pak Liska? Waalaikumsalam. Baik Pak, meskipun ada sedikit yang agak membingungkan ini Pak. Oh ya, Eh, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu sesuai dengan yang chat Bapak kemarin bahwa katanya Pak Liska mau di Kochi ya. Iya Pak, ini saya itu pun kalau Pak Ledi tidak terlalu sibuk, makanya saya cek dulu kemarin. Kalau sekarang Pak Ledi tidak terlalu sibuk Pak. Insya Allah tidak Pak, ini sudah meluangkan waktu untuk kita, saya sebagai coach, Pak Liska sebagai coach sesuai dengan kesepakatan yang Pak Liska minta kemarin kan. Eh, Gini Pak ya Pak Liska, dengan adanya coach ini kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk sharing hari ini Pak? Ini Pak, kan saya ini di kelas saya itu terdapat siswa yang sering tidak hadir Pak, dan jarang masuk. Ini saya bingung untuk mengatasinya Pak. Jadi ya saya berharap setelah diminta bantuan dengan Pak Ledi untuk menyelesaikan masalah ini, ya semoga masalahnya cepat selesai Pak. Jadi saya udah bingung sekarang, udah mentok kayaknya Pak. Oh, jadi ada suatu permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini ya Pak ya. Eh, Sekarang kalau nak diceritakan biar tergali apa yang mau Bapak selesaikan permasalahan itu, boleh secara mendalam ini permasalahannya Pak. Tolong di Pak Liska ceritakan Pak. Jadi gini Pak, kan di kelas saya itu Pak, di kelas 4 itu terdapat 14 siswa Pak. Nah ada satu siswa, ini ya hampir kalau seminggu itu pasti enggak 2 kali, kadang-kadang 1 hari, pasti ada yang tidak masuk Pak. Ya, saya juga bingung, itu pasti setiap hari Jumat, kalau enggak hari Sabtu, itu kok tidak hadir Pak. Jadi ya saya selaku wali kelas 4 banyak menerima laporan dari guru bidang studi yang mengajar di hari tersebut. Ya mereka juga agak terganggu dengan siswa ini Pak. Saya ya memberanikan diri memanggil orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya pun tidak datang ke sekolah Pak. Jadi makanya Oh, saya agak mumet sekarang ini. iya, iya. Seperti itu Pak yang Bapak hadapi sekarang ya. Dari apa yang sudah Bapak lakukan tuh kira-kira di situ ada tak ide-ide gagasan yang perlu Bapak ambil untuk supaya siswa tadi tuh tidak ini hadir ke sekolah itu. Kira-kira sudah Bapak lakukan atau cari-cari ide apa gitu? Ya kalau untuk memanggil orang tuanya itu sudah pernah saya lakukan. Saya titip sama guru yang satu desa dengan dia, sama belum datang. Mungkin ini Pak, mungkin ini sempat nggak kepikiran oleh saya ini. Bagaimana kalau ya saya itu kan nggak jadi masalah Pak, seumpama saya langsung ke rumah siswa ini Pak. Oh, Nanti tidak ya, masalah Pak. saya aja yang langsung ke rumah beliau menanyakan apa penyebab si anak ini jarang sekolah ini Pak, ataupun sering tidak masuk ini Pak. Oh, itu lebih bagus, Pak. Mungkin Bapak juga bisa memberikan motivasi terhadap anak itu, kemudian biar tahu jelas betul, jelas bahwa kemana anak itu sekarang. Boleh Bapak ini lakukan. Iya ya, jadi nanti saya ini aja ya, ke rumahnya saja berarti Pak ya. Bisa, Pak. Bisa. Sekarang kalau dari informasi yang sudah Bapak dapatkan, kira-kira ada solusi yang bisa Bapak lakukan untuk anak tersebut, Pak? Nah, itu Pak. Ini setelah saya terpikir untuk ke rumahnya tadi, ya saya juga pengen kalau saya ke rumahnya, saya itu pengen lihat penyebab anak ini jarang sekolah atau sering tidak hadir ini apa. Nah, nanti kalau memang sudah teratasi, tapi ini menurut saya kalau penyebabnya sudah tahu, mungkin eh, akan saya minta bantuan dengan orang tua anak ini ya untuk kalau hari Jumat atau tidak Sabtu itu jadi antar aja anaknya ke sekolah.
yang saya takutkan gini Pak, anak ini itu perginya ke sekolah tapi nggak sampai ke sekolah. Nah itu yang saya takutkan. Jadi saya mengambil inisiatif, ya tiap Jumat atau Sabtu itu saya minta aja lah orang tuanya itu untuk mengantar ke sekolah. Gimana itu Pak? Bisa Pak, bisa. Kemudian selain dari orang tuanya, Bapak Liska sudah berkoordinasi dengan guru yang di kelas di sekolah Bapak atau dengan wali kelas atau dengan guru yang lain gitu Pak, biar mendapatkan informasi yang lebih detail lagi Pak. Ini ya itulah katanya Pak, aku sudah ngomong sama kawan yang satu desa dengan dia itu, ya katanya itu kalau hari Jumat tuh ya kalau di daerah kami itu kalangan Pak. Nah mungkin anak ini tuh kalangan Pak Jumat itu Pak, makanya tidak masuk sekolah. Nah itu yang saya takut dari itu. Jadi sudah solusi-solusi yang lain sudah Bapak lakukan ya. Ya Kemudian Pak. bisa Bapak sampaikan dengan guru yang lain, dengan orang tuanya. Kira-kira untuk Bapak lakukan dengan anak itu, sudah ketemu dengan anak itu atau bisa memberikan motivasi terhadap anak itu, gimana Pak? Ya itu aja Pak. Nanti itu saya bakal manggil anak ini untuk menghadap saya di ruang guru. Mungkin saya juga akan beri nasihat. Terutama yang pasti yang pertama itu dulu yang saya lakukan Pak. Saya beri nasihat dulu, ya saya kalau perlu saya restitusi dulu. Jadi nanti ya tahu titik masalahnya itu di mana Pak. Sebelum saya mau datang ke rumahnya ini ya saya tanya dulu, kalau memang masih terjadi setiap hari Jumat atau Sabtu itu dia tidak sekolah, ya pasti saya akan langsung ke rumahnya aja Pak untuk mengecek kondisi yang sebenarnya Pak. Sekarang ini baru semester 1 Pak ya. Iya iya Pak. Sudah berapa hari anak itu tidak ada di ruangan atau dia malas itu Pak? Itu ini baru bulan September akhir. Kalau nggak salah sudah hampir 10 hari Pak. Dari Juni sampai September ini tidak masuk Pak. Ya tidak masuknya kalau nggak hari Jumat pasti hari Sabtu Pak. Oh iya. Jadi sehari Jumat dengan hari Sabtu ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau ini Pak Liska bisa untuk lebih detail lagi cari solusinya biar bisa menangani anak tersebut itu Pak. Iya iya Pak. Ya, Pak. Nah, kira-kira kapan menindaklanjutinya, kemudian lebih dalam lagi, kalau tadi kan sudah Bapak lakukan kan, nah sekarang untuk menindaklanjutinya biar bisa sesuai dengan harapan kita Pak. Gini Pak, rencana hari ini kami sama besok Pak. Besok itu ya kalau masih terjadi ada ini tidak sekolah, mungkin besok saya akan langsung aja mengecek ke rumahnya Pak. Ya mudah-mudahan orang tuanya ada di rumah. Jadi bisa langsung saya jelaskan permasalahan anak ini di sekolah Pak. Kalau mau dipanggil ke sekolah, orang tuanya ini nggak mau datang ke sekolah Pak. Kata dia malu. Ya prinsip orang di sini itu beda dengan di sekolah-sekolah lain Pak. Ya, orang tuanya itu sibuknya di kebun. Jadi kalau mereka ke sekolah itu mereka bilang rugi satu hari tidak ke kebun gitu. Jadi lebih baik ya saya aja lah yang lebih aktif lagi ke sekolah untuk menjaga anak ini Pak. Biar dia rajin sekolahnya nanti. Jadi sudah Bapak ini berusaha ya. Ya, Moga-moga nanti akan lebih bagus lagi. Tapi intinya Bapak harus komitmen dengan apa yang Bapak lakukan kan. Nah sekarang solusi yang konkretnya benar-benar yang Bapak lakukan, kira-kira ke depannya gimana Pak? ya untuk kedepannya kalau nanti ini sudah saya temui ke rumahnya dan memang anak ini yang di sekolah itu tidak ada tetapi dari rumah berangkat ke sekolah, ya mau nggak mau nanti saya harus lapor ke pihak sekolah Pak, terutama dengan pihak kepala sekolah ya agar ya tahu untuk menyelesaikannya bersama dengan kepala sekolah Pak, jangan cuma saya sendiri. Tapi kalau memang tiap Jumat Sabtu ini dia memang tidak sekolah dari rumah, ya mungkin orang tuanya sama juga dengan kepala sekolah, mungkin mengajak kepala sekolah untuk ke rumahnya menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak ini Pak.
mungkin itu untuk yang kedepannya untuk saya lakukan Pak, kalau memang masih tetap terjadi ya, setelah saya lakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Jadi bisa di Bapak toleransi dulu ya, lihat Ya, perkembangannya. Ya kalau begitu berarti sudah Bapak lakukan, tapi otomatis tindak lanjut segalanya itu ada dari guru-guru di sana juga Pak ya. Ya Pak, ya Pak ya. Jadi bisa Bapak lakukan sesuai dengan keinginan Bapak ya. Ya Pak. Ini Pak, kalau seandainya kepala sekolahnya sudah tidak merespon, apa kira-kira tindakan Bapak yang lakukan? Ya kalau saya sudah lakukan dengan kepala sekolah, tapi kepala sekolah tetap tidak ada respon, ya sepertinya mau nggak mau Pak. Yang pertama itu yang saya libatkan ya mungkin kawan-kawan guru yang lain, ataupun kalau perlu ya saya kasih tahu ke pihak komite sekolah dulu Pak. Nanti kalau untuk ke pengawas yang pasti ke pihak komite sekolah dulu, ya agar sama-sama untuk ya masalah ini biar bisa terpecahkan Pak. Jadi anak ini ya kalau bisa janganlah setiap hari Jumat tidak sekolah begitu Pak. Ya. Jadi sesuai dengan solusi yang sudah Bapak lakukan Pak ya. Iya Pak. Mungkin ini Pak Liska, terima kasih kalau seandainya yang kita lakukan ini bermanfaat untuk Liska, kemudian mungkin ini sebagai pembelajaran saya juga ke depannya. Kemudian kira-kira kita ketemunya kapan lagi Pak dengan tindakan yang sudah Bapak lakukan tadi? Ya yang pertama mungkin Pak 2 minggu lagi Pak. Jadi saya lihat dulu perkembangan 2 minggu ke depan ini Pak. Jadi kalau 2 minggu ke depan masih tidak ada perubahan, nah sudah. Berarti mau tidak mau saya mau ngubungi Pak Ledi lagi untuk minta bantu Pak. Soalnya ya saya udah nyaman ngobrol sama Pak Ledi. Jadi ya saya berharap dengan kita berbicara ngobrol seperti ini Pak, ya masalah-masalah yang mengganggu di benak saya itu bisa terpecahkan Pak. Jadi ya yang pasti itu saya itu merasa udah nyaman Pak kalau sharing masalah dengan Pak Ledi. Ya alhamdulillah untuk hari ini saya sudah menemukan solusi dari masalah saya Pak. Terima kasih sekali Pak Ledi atas waktunya hari ini Pak. Jadi ini Pak Liska ya, saya juga mengucapkan terima kasih dengan adanya Pak Liska minta di coaching. Moga-moga anak Bapak tadi bisa sesuai dengan harapan Pak Liska. Jadi intinya segala sesuatu itu terhadap kita juga Pak ya, untuk membimbing kemudian mengarahkan anak itu. Mungkin itu saja Pak untuk hari ini. Moga-moga kita kedepannya akan selalu sehat, kemudian banyak rezekinya sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita ke depan untuk mengurusi atau melayani anak-anak kita, terutama apalagi Pak Liska ini rata-rata anak SD Pak ya. Iya Pak. Masih banyak tantangan, kemudian masih banyak arahan untuk mengarahkan siswa tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak. Ini saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.